Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari betapa indah berada di dekat-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau sudah membawa kami boleh berkumpul di tempat ini untuk boleh memuji dan juga boleh menyembah nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, saatnya kami hendak mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Singkirkanlah segala kekhawatiran dalam hidup kami, segala beban dan segala pikiran yang mengganggu kami, agar kami boleh sungguh-sungguh bisa fokus kepada suara Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, supaya perkataannya bukan hanya kata-kata manusia, melainkan menjadi suara Allah yang hidup, yang meneguhkan, yang menegur dan menghibur setiap kami yang sudah hadir hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini jatuh di tanah hati yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan mengubah hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, ini masih 7:30, sepertinya baterainya masih 50%. Selamat pagi. Nah, puji Tuhan sudah 90%, nanti KU2 jangan 50% lagi ya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan kembali memanggil kita di dalam rumahnya untuk boleh bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita dipanggil untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Dan hari ini satu tema yang cukup baik, sandar pada lengan yang kekal. Saya ingin mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama membuka bagian Alkitab kita. Bagi yang membawa Alkitab boleh membuka bagian Alkitab. Ada 2 bagian firman Tuhan hari ini di dalam Ulangan pasal 33 ayat 27 dan juga Mazmur 90 ayat 1 yang kedua. Bagi yang tidak membawa Alkitabnya, Bapak Ibu boleh memperhatikan di slide yang sudah saya sediakan. Bagi yang membawa Alkitab, mari bersama-sama kita boleh membuka. Yang bagian pertama adalah Ulangan pasal 33 ayat ke-27. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Ulangan 33 ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Allah yang abadi adalah perlindunganmu. Di bawahmu ada lengan yang kekal, ia mengusir musuh dari hadapanmu dan berfirman, punahkanlah. Mari bersama kita membuka bagian yang kedua, Mazmur 90, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Di bawah perikop Tuhan tempat perteduhan yang abadi. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang pernah melihat gambar yang begini? Bagai telur di ujung tanduk. Kira-kira pernah nggak mendengar kalimat yang demikian atau pernah melihat gambar yang demikian? Tidak ada, hanya saya berarti yang pernah melihat ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagai telur di ujung tanduk. Apa kira-kira artinya? Selain dikasih Tuhan, saya membayangkan seandainya telur itu bisa berbicara, apa yang akan dia katakan? Kira-kira apa yang telur ini katakan ketika ia bisa berbicara? Saya berandai-andai, mungkin dia bisa mengatakan demikian. Saya tidak akan pernah mau berada di ujung yang seperti ini. Betul ya? Kita juga kalau di ujung seperti itu pasti gak akan mau. Ketika telur ini bisa berbicara, mungkin dia berkata bahwa saya tidak akan pernah mau berada di ujung sini. Ujung tanduk ini membuat saya tidak bisa bergerak bebas. Berada di tempat yang begini saya kehilangan keseimbangan. Saya pasti akan jatuh. Bahkan sekalipun saya bisa menjaga keseimbangan saya, itu bahkan mungkin tidak akan pernah lama. 1 menit pun tidak akan pernah sampai. Saya tidak akan pernah mau berada di tempat yang seperti ini, di ujung yang seperti ini.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini melukiskan situasi yang sangat kritis. Situasi yang sangat kritis, posisi yang sangat bahaya, posisi yang tidak mengenakan, posisi bahkan mungkin yang menekan. Jika telur itu bisa bicara, ia pasti akan berkata, tolong selamatkanlah saya. Tolong selamatkanlah saya. Saya tidak bisa menjaga keseimbangan di sini. Saya capek, saya takut jatuh. Kalau saya jatuh, saya pasti akan pecah. Saudara dikasih Tuhan, betapa legarnya ketika telur itu menemukan satu topangan yang kuat. Betapa leganya perasaan si telur ketika ia mendapatkan satu tangan yang menggenggam dia supaya ia tidak jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika telur menemukan satu tempat atau tangan yang menopang dia, yang mengambil dia, yang menggenggam dia, lalu melepaskannya daripada ujung tanduk itu dan menaruhnya di tempat yang aman. Lepas daripada krisis adalah sebuah kelegaan. Lepas dari sebuah pergumulan yang hebat adalah sebuah kelegaan. Dan berada di tempat yang aman adalah membawa sebuah ketenangan. Saudara dikasih Tuhan, bagi sebagian orang, krisis adalah sebuah tekanan mental, emosional. Ada yang merasa kesepian, ada yang merasa tertekan, bahkan ada yang merasa kehilangan sebuah harapan di dalam kehidupannya. Tidak sedikit juga kita yang mengalami krisis relasi dalam rumah tangga kita. Ketegangan dalam rumah tangga semakin meningkat. Bahkan ada yang merasa krisis ini seakan-akan tidak ada ujungnya. Seakan-akan tidak ada jawabannya. Sehingga yang timbul adalah rasa cemas, takut dan tidak ada kepastian di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti berita akhir-akhir ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang cukup menghebohkan. Indonesia sedang heboh beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin sampai saat ini masih ada beberapa orang yang bikin heboh di Indonesia. Kita tahu keadaan bangsa kita, Bapak Saudara, tidak sedang baik-baik saja. Di mana-mana kita bisa melihat ada demo di tempat di seluruh Indonesia. Di jalan penuh dengan orang yang marah, mereka menuntut sebuah perubahan di dalam negeri ini. Kita melihat di sosial media Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kericuhan yang ada, bahkan mungkin ada yang kehilangan nyawa. Selain dikasih Tuhan, bukan hanya demo yang terjadi, kalau kita bisa juga melihat harga juga semakin melonjak, pengangguran yang bertambah. Krisis ini semakin mengancam kehidupan bangsa kita, Bapak Ibu Saudara. Namun pertanyaannya, ada banyak yang bertanya adalah bangsa ini mau dibawa kemana? Ketika kondisi bangsa kita seperti ini, ada banyak yang bertanya bahwa bangsa ini mau dibawa kemana? Apakah keadaan akan semakin membaik atau keadaan bangsa ini semakin memburuk? Mau dibawa kemana bangsa ini? Bahkan mungkin Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita juga ada yang mulai khawatir. Bagaimana dengan kehidupan saya setelah ini? Bagaimana kehidupan pekerjaan saya? Bagaimana kehidupan sekolah anak-anak saya? Bagaimana dengan masa depan keluarga saya? Kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kita dipenuhi dengan kecemasan, kita dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang hidup di dunia yang tidak pasti. Kita sedang hidup di dalam dunia yang tidak pasti. Tidak ada yang benar-benar kokoh di dalam dunia ini. Tidak ada yang benar-benar kokoh di dalam dunia ini. Hari ini aman, besok bisa kacau. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini punya pekerjaan, besok bisa hilang. Bahkan mungkin ada orang yang bisa kehilangan anggota keluarganya. Di dunia ini adalah kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak serba pasti. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Namun Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di tengah krisis, pergumulan yang mengguncang kehidupan kita, kita perlu mengingat satu hal, bahwa krisis atau pergumulan itu bukan akhir daripada segalanya.
Pergumulan yang hebat bukanlah akhir daripada segalanya. Krisis adalah sebuah ujian, bahkan bisa menjadi satu kesempatan untuk kita bisa melihat kembali kepada Allah. Mengajak kita untuk bisa memandang kepada Allah, melihat kepada Allah sumber yang kekal itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sandaran dunia kita goyah, ketika sandaran dunia kita roboh, ketika sandaran dunia kita sedang terguncang, kemanakah kita harus bersandar? Kepada siapakah kita harus bersandar ketika pegangan kita di dalam dunia ini itu bisa hilang? Kepada siapakah kita bersandar? Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan ini penting untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Perlu sekali kita merefleksikan, mengingat kepada siapa kita harus bersandar ketika pegangan di dalam dunia ini itu roboh. Ketika orang-orang di sekitar kita itu tidak ada, ketika kita sudah mengalami krisis pergumulan yang hidup, kepada siapa kita harus bersandar? Saudara dikasihi Tuhan, sama kondisi bangsa Israel pada zaman Musa. Mereka juga hidup di tengah-tengah krisis yang mengguncang kehidupan mereka. Mereka pun butuh satu pegangan yang kokoh. Kalau kita melihat satu kondisi bangsa Israel pada saat itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel saat Musa mengucapkan berkat di dalam Ulangan yang sudah kita bacakan tadi, sedang berada di dataran Moab dekat tepat seberang sungai Yordan, berhadapan langsung dengan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa mereka sudah menyelesaikan perjalanan yang begitu panjang, di mana generasi yang lama keluar dari Mesir sudah mati karena ketidaktaatan mereka, dan kini generasi yang baru inilah yang siap masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan kita melihat Musa tidak lagi muda seperti yang dulu. Musa sudah berumur cukup tua, 120 tahun. Dan ia tahu bahwa dirinya tidak akan masuk lagi di dalam untuk bisa mendampingi bangsa itu. Ia menyadari bahwa ia sudah tua. Dan bangsa Israel ketika menghadapi kondisi yang demikian, mereka guncang. Situasi ini membuat bangsa Israel berada pada titik krusial. Di satu sisi mereka merasakan sukacita karena Tuhan sudah begitu dekat, sudah menolong mereka. Tetapi di sisi lain ada satu ketakutan yang mereka harus hadapi. Mereka ada satu ketakutan menghadapi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, serta kota-kota yang berdinding tebal. Ditambah lagi ancaman-ancaman yang lainnya. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, Musa menegaskan kepada mereka. Musa menegaskan kepada bangsa Israel bahwa meskipun aku akan pergi di dalam dunia ini, Allah yang abadi tetap menjadi tempat perlindunganmu. Meskipun Musa akan mati, ia mengatakan bahwa ada Allah yang abadi yang akan menjadi tempat perlindunganmu. Lengannya yang kuat yang akan menopang kalian, dan ia sendiri yang akan menghalau engkau daripada musuh-musuhmu. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat sebelum Musa mengucapkan bagian ini dalam Ulangan, Musa juga pernah berdoa di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, bahwa Musa pernah berdoa dalam Mazmur 90 yang mengatakan demikian. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Saudara dikasihi Tuhan, saya pikir dua ayat ini adalah jawaban dari semua ketidakpastian hidup kita di dalam dunia ini. Ketika kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, saya pikir dua ayat ini yang meneguhkan iman kita. Ada Allah yang abadi tempat perlindungan kita, dan ada Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita sampai selama-lamanya. Dua ayat ini menjadi sebuah jawaban dari semua ketidakpastian hidup kita yang kita hadapi pada saat ini. Kita diingatkan bahwa ada satu sandaran kita yang tidak pernah goyah. Ada satu sandaran kita yang tidak akan pernah lepas. Ada satu sandaran kita yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan sendiri. Dia Allah yang menjadi tempat
perlindungan kita. Ketika kita merasa tidak aman, ketika semua yang kita andalkan di dalam dunia ini hilang, Dia Allah yang tetap setia, yang tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, realita kita ketika kita hidup di dalam dunia ini seringkali kita memperlihatkan bahwa ketika kita menghadapi situasi krisis pergumulan kehidupan, kita merasa diri kita kuat. Realita yang terjadi dalam hidup kita itu seringkali memperlihatkan bahwa semua adalah kekuatan kita. Ada pegangan-pegangan kita, ada relasi kita, kemampuan diri kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Namun semua itu hanyalah sementara. Semua yang berada di dunia ini hanyalah sementara. Tabungan mungkin bisa habis, kesehatan mungkin bisa menurun, relasi bisa retak, bahkan kekuatan diri sendiri pun bisa lenyap hanya sekejap. Tetapi Tuhan yang abadi itu adalah tetap Tuhan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tetap ada dalam situasi kondisi kita. Ketika kondisi kita sedang di dalam guncangan yang begitu hebat. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ketika dibacakan mengingatkan kita bahwa ada tempat yang tidak terguncangkan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Artinya apa Bapak Saudara, kita memiliki jaminan yang di atas. Ada Allah yang menjadi tempat tinggal kita, yang menaungi setiap kita. Dan di bawah kita ada lengan yang menopang kita. Bukan sekedar lengan yang hanya menopang sementara, tidak. Tetapi lengan yang kuat sampai selama-lamanya adalah lengan yang hebat. Yang kuat senantiasa menopang kehidupan kita. Saudara, saya membayangkan betapa amannya hidup kita ketika kita hidup di dalam genggamannya Tuhan. Betapa nyamannya ketika kita hidup di dalam situasi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ia tidak pernah lengah untuk bisa menopang kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sungguhkah kita menjadikan Dia sandaran yang kekal di dalam setiap pergumulan kita? Sungguhkah kita menjadikan Dia satu-satunya Tuhan sandaran kita dalam hidup kita? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 90 tadi adalah doa Musa yang berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Kalau kita melihat Bapak Saudara, ini Mazmur 90 ini menekankan betapa singkatnya hidup kita di dalam dunia ini. Menekankan betapa singkat dan rapuhnya hidup manusia di dalam dunia ini. Hidup kita bagaikan rumput yang cepat layu. Tahun-tahun kita berlalu dalam keluh kesah, namun di balik kefanaan itu Musa menemukan penghiburan. Allah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Meskipun mungkin kehidupan kita rapuh, hidup kita di dunia ini rapuh, tetapi Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Kalau kita rapuh, ada ketidakpastian yang tergoyahkan dalam dunia ini, Allah tetap yang abadi yang menopang kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat sejenak persamaan daripada kedua ayat ini. Apa hubungan kedua ayat ini? Adalah Allah yang kekal. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 33 itu Bapak Saudara, ada Allah yang abadi tempat perlindunganmu. Dijawab dalam bahasa adalah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan tempat perlindunganmu, Allah tempat perlindungan. Allah adalah tempat perteduhan kita. Kalau kita melihat Bapak Saudara ini kasih Tuhan, kalau kita sinkronkan kedua ayat ini adalah manusia rapuh, tetapi Allah tetap kekal. Meskipun manusia rapuh, tetapi Allah tetap yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jika Allah adalah tempat perlindungan yang kekal, mengapa kita masih mencari rasa aman pada hal-hal yang sementara? Jika Allah adalah tempat perlindungan sampai selama-lamanya, mengapakah kita masih mencari rasa aman yang pada hal-hal yang sementara? Bukankah hal-hal yang sementara itu bisa hilang
dalam sekejap. Jika di bawah kita ada lengan yang kekal, mengapa kita masih takut jatuh? Mengapa kita masih panik ketika masa depan tampak gelap, tampak suram? Bukankah Dia Allah yang kekal dan tidak pernah melepaskan kehidupan kita? Bukankah Dia Allah yang kekal yang menopang kehidupan kita sampai selama-lamanya? Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar percaya dan bersandar penuh kepadanya? Atau kita masih menggenggam hal-hal yang fana, yang cepat rapuh di dalam dunia ini? Sering dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 90 ayat ketiga itu dikatakan bahwa hidup manusia itu sementara dan singkat. Engkau mengembalikan manusia kepada debun dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Manusia paling umurnya 70-80 tahun. Tapi bagi Allah Bapak Saudara itu hanya sekejap. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur mengajak kita untuk bisa menghitung hari-hari kita. Artinya apa? Bahwa kita menyadari bahwa keterbatasan kita itu supaya ketika kita hidup di dalam dunia itu kita diisi dengan hal-hal yang berarti bagi Allah. Karena dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sementara. Dan Mazmur mengajak kita bagaimana kita bisa menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Mengingatkan kita bagaimana betapa berdosanya kita. Betapa berdosanya kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berarti bagi Allah. Sering dikasih Tuhan satu kalimat yang demikian. It's not the days of your life that count, but the life in your days. Artinya apa Bapak Saudara yang kasih Tuhan? Bukanlah hari-hari dalam hidupmu, tapi hiduplah di dalam hari-harimu. Bukan berapa banyak dari kita yang sudah melewati berapa banyak hari-hari yang sudah kita lewati. Tapi bagaimana kita hidup di dalam hari-hari kita yang sudah kita jalani, itu yang penting. Bukan seberapa banyak atau seberapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memaknai hidup itu. Bagaimana kita bisa hidup ketika Tuhan mengizinkan kita masih ada. Bagaimana kita bisa memikirkan. Kita perlu menyerahkan hari-hari kita kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berpikir kalau hari ini adalah hari terakhir saya di dalam dunia ini, apa yang sudah saya perbuat yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya hidup hanya dengan hidup apa adanya? Apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaan ini perlu Bapak Ibu Saudara untuk bisa merefleksikan diri kita. Bagian ini akan menolong kita untuk melihat seberapa penting kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, di tengah kerapuhan manusia, bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dalam hidup yang singkat dan penuh dosa ini, kemana kita harus berlindung? Hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Hidup kita penuh dengan sesuatu hal yang tidak pasti. Tetapi Tuhan menyediakan tempat yang pasti bagi kita. Tempat perteduhan, tempat perlindungan yang dipakai adalah tempat sebuah benteng yang kekal. Di mana kita bisa masuk dan dilindungi oleh Allah. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang saya berpikir bahwa betapa ngerinya atau betapa gelapnya hidup manusia ketika ia tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi mari kita melihat Musa berkata kepada kita bahwa di dalam doanya pun dia Tuhan, tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Saudara kasih Tuhan, ketika kita menyadari kehidupan kita yang sementara ini sesungguhnya mengajak kita kembali untuk bisa melihat dan memandang kepada Allah dan mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah setitik dibandingkan dengan kekekalan. Hidup kita di dunia ini singkat, hanya setitik, tidak panjang. Setitik dibanding dengan kekekalan. Namun seringkali yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita fokus kepada hal-hal yang sementara.
Seringkali kita fokus kepada hal-hal yang sementara sampai kita lupa siapa pencipta kita. Hingga Tuhan mengizinkan kita melewati kesesakan agar kita bisa kembali melihat kepada Tuhan sumber yang kekal itu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kegelapan itu bisa ada di depan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hidup kita tidak berdaya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pergumulan yang berat itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Supaya apa? Supaya kita boleh kembali mengulurkan tangan kita kepada Dia. Menggantungkan seluruh hidup kita kepada Dia. Bukan kepada kekuatan pribadi kita, tetapi kepada sumber lengan yang kekal itu. Tidak ada tempat yang aman selain di dalam Dia. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang aman selain di dalam perlindungan Tuhan. Hanya Dialah tempat perteduhan kita. Tuhan menjadi rumah bagi kita. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa pernah kita melihat sebuah lukisan atau sebuah gambar ini. Damai di tengah badai. Lukisan ini menggambarkan badai yang begitu gelap. Ada angin yang kencang dan petir yang menyambar dengan besar. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di titik tengah itu ada seekor burung yang sedang berteduh di dalamnya. Ada seekor burung yang berteduh, berlindung di balik celah batu. Sering dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sisi kanan, kiri, di atasnya, di bawahnya, itu adalah angin yang hebat, ada hujan, ada petir yang menyambar. Tetapi di tengah-tengah dalam itu, sebuah burung itu begitu aman di dalamnya. Ia mendapatkan suatu tempat yang begitu aman. Meskipun dunia di sekelilingnya begitu hebat, meskipun dunia di sekelilingnya begitu banyak pergumulan yang menggoncang imannya, tetapi ia menemukan tempat yang begitu aman di dalamnya. Saya kasih Tuhan, itulah damai yang sejati. Bukan karena badai berhenti, melainkan karena ia berada di tempat yang pas, di tempat yang pasti, di tempat yang aman. Bukan karena angin yang berhenti, dia aman, tidak. Tetapi ia menemukan satu tempat yang aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, bukankah demikian juga dengan kehidupan kita? Badai persoalan mungkin terus bergemuruh. Masalah ekonomi, penyakit, pergumulan keluarga, berbagai macam pergumulan yang kita hadapi dalam dunia ini. Tetapi sudahkah kita berlari kepada perlindungan yang tepat, kepada perlindungan yang kekal itu? Sudahkah kita bersandar kepada Dia, ke tempat yang kekal itu? Atau kita hanya bersandar kepada dasar kekuatan kita sendiri? Damai di tengah badai. Seekor burung, kalau dia setitik saja bergeser, mungkin dia bisa mati. Tapi ketika ia menemukan tempat yang aman, ia bisa menemukan damai di tengah-tengah badai yang ia ada di sana. Saudara dikasihi Tuhan, lagu Sandar pada Lengan yang Kekal nanti yang akan kita nyanyikan, itu ditulis pada tahun 87. Seorang guru musik dan penginjil bernama Anthony, Bapak Ibu Saudara, sedang melayani murid-muridnya. Tapi pada suatu hari ia menerima 2 surat dari 2 mantan muridnya. Dan kedua surat itu isinya membawa kabar duka. Dari kedua muridnya, isinya istri mereka meninggal dunia. Saudara dikasihi Tuhan, si Anthony ini sangat terharu. Dan ia pengen memberikan sebuah kata-kata penghiburan ketika ia menerima surat itu daripada murid-muridnya. Si Anthony ini, Bapak Ibu Saudara, ia begitu memikirkan kata-kata apa yang tepat untuk bisa memberikan satu penghiburan bagi murid-muridnya.
Lalu ketika ia berdoa, ia membuka bagian Alkitabnya. Ia menemukan satu kalimat di dalam Ulangan 33:27. Allah yang abadi menjadi tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ayat ini begitu kuat, seolah menjawab kebutuhan mereka yang sedang kehilangan, menjawab kebutuhan mereka yang berduka. Tuhan menopang dengan lengannya yang kekal, sehingga mereka tidak akan jatuh meskipun sedang di dalam kehilangan. Setelah membaca bagian ayat ini, Bapak Ibu Saudara, si Antoni merenungkan bagian kalimat lengan yang kekal. Ia berpikir bahwa betapa indahnya kalau hidup orang itu bisa bersandar kepada lengan yang kekal, yang tidak pernah lelah menopang kita. Lalu ia membuat sebuah lagu dengan refrain, dengan sebuah refnya, Bapak Ibu Saudara. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Bagian kalimat itulah yang menghibur kedua muridnya ketika kehilangan orang yang mereka kasih. Sandar pada lengan yang kekal. Namun si Antoni ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ia merasa lagu ini belum lengkap, hanya bagi refnya saja. Lalu ia menghubungi temannya, ada Elisa, seorang penulis lagu rohani yang terkenal. Ia meminta temannya untuk mengisi bait-bait ini supaya bisa menjadi utuh. Di dalam masa yang tidak pasti, ia merenungkan satu hal. Di dalam dunia yang rapuh ini, apa yang bisa menjadi pegangan yang kokoh bagi kita? Di dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, apa yang menjadi tempat pegangan kita yang kokoh? Dari perenungan itulah Bapak Ibu Saudara, si Elisa melanjutkan bait ini. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, ku aman tiada bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lengan adalah tempat perlindungan. Kasih Allah yang tidak pernah gagal menopang kehidupan umat. Dan lagu ini Bapak Ibu Saudara bukan lahir dari sekedar syair-syair yang ditulis, tetapi lahir dari sebuah iman seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lagu ini lahir dan ditulis dari sebuah perjalanan iman. Di dalam duka, Tuhan mengizinkan untuk bisa menciptakan sebuah lagu ini, untuk bisa menguatkan yang lainnya. Saudara dikasihi Tuhan, lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari keadaan yang sempurna, tetapi dari sikap hati yang bersandar penuh kepada Tuhan. Lengan Tuhan tidak pernah lemah. Ia menopang kita bukan hanya sementara, tetapi sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa menjadi pemazmur-pemazmur dan penulis lagu melalui pergumulan kehidupan kita. Sebab daripada air mata, daripada doa dan pengalaman iman yang nyata, lahirlah syair, sebuah pengharapan yang menguatkan banyak orang. Sama seperti Antoni dan juga Elisa yang menguatkan kedua muridnya yang sedang berduka. Sandar pada lengan yang kekal. Itu lahir daripada sebuah pergumulan anak-anak Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita sedang berada dalam sebuah titik dalam kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan yang hebat. Tetapi jangan biarkan pergumulan itu membuat kita putus asa. Sebaliknya jadikan itu bahan nyanyian iman. Jadikan pergumulan itu sebagai bahan nyanyian iman kita, pujian yang keluar daripada hati kita sebagai orang percaya yang bersandar penuh kepada lengan yang kekal itu. Jadikan sebuah pengalaman hidup, pergumulan yang ada, goncangan iman itu sebuah nyanyian yang hidup untuk bisa menguatkan banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan, lagu Sandar pada Lengan yang Kekal lahir daripada pengalaman nyata tentang bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah duka cita yang memberikan kekuatan.
Artinya apa? Bahwa sebuah pujian itu bukanlah hanya pujian yang biasa. Sebuah pujian itu bukan hanya pujian pengantar firman. Sebuah pujian bukan hanya sebuah pujian yang hanya baik, tidak. Tetapi sebuah pujian itu adalah sebuah yang mengajarkan tentang iman. Sebuah pujian mengajarkan tentang iman. Pujian mengajarkan kita tentang bagaimana kita boleh bersandar penuh, percaya kepada Tuhan untuk bisa menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan boleh memanggil kita datang beribadah, Tuhan mau kita beribadah tidak setengah-tengah. Tuhan mau kita beribadah dari awal sampai pada akhirnya selesai. Tuhan mau mengingatkan kita semua, saling melengkapi, saling mengajarkan tentang siapa Allah itu dan bagaimana kita harus hidup sebagai umatnya. Setiap elemen dalam ibadah adalah sebuah kesempatan untuk bisa diajar dan untuk bisa diingatkan dan juga untuk dikuatkan. Jadi marilah kita menjalani ibadah kita dengan penuh syukur. Mengingat pujian bukan hanya sebuah pengantar ibadah, tetapi sebuah pujian adalah bagaimana kita boleh diajarkan dengan iman untuk bisa bersandar kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama Musa berbicara tentang lengan Allah yang kekal. Tetapi kalau kita melihat dalam perjanjian baru, kita melihat lengan itu nyata di dalam Yesus Kristus. Di kayu salib ia merentangkan tangannya untuk bisa menopang kita, menanggung semua dosa kita, dan memberikan keselamatan yang kekal kepada setiap kita. Ia bukan hanya menopang kita di dalam dunia ini, tetapi ia menopang kita sampai pada kekekalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah perjalanan sebagai seorang musafir, mari bersama kita bisa berkata demikian. Aku tidak berjalan sendiri, sebab Kristus menggandengku dengan tangannya yang kekal. Saya ingin kita mengajak berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh mengucapkan kalimat ini, boleh berdiri. Mengajak kita untuk boleh mengucapkan kalimat ini. Di dalam setiap perjalanan sebagai seorang musafir, mari bersama dengan iman kita berkata demikian. Aku tidak berjalan sendiri, sebab Kristus menggandeng tanganku dengan lengan yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup bagian firman Tuhan ini, saya boleh minta tolong pemusik. Kita bersama-sama boleh menaikkan pujian ini, sandar pada lengan yang kekal. Bait yang pertama, bait yang kedua, ref, dan juga bait yang ketiga. Bait pertama, bait kedua, ref, dan juga bait yang ketiga, kemudian ref. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. LCD mungkin bisa tolong tampilkan sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Bait yang kedua, sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanmu, sandar pada lengan yang kekal. Sandar-sandar. Cemas, ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman di sisimu, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman
Jika hari ini ada di antara kita yang khawatir akan hidup ini, marilah hampiri tempat perlindungan. Mari hampirilah tempat perlindungan-Mu dan tenanglah. Biarlah Ia mengejarkan yang terbaik di dalam pandangannya bagi hidup-Mu. Sebab Ia memegang kehidupan-Mu. Jika hatimu gentar, ulurkanlah tangan-Mu kepada Tuhan. Izinkan Dia menggenggam tangan-Mu di tengah badai kehidupan. Rasakan betapa belas kasihan. Rasakan kasih-Nya yang melingkupimu. Dan jalanilah hidupmu dengan bersandar kepada lengan yang kekal itu. Jika Tuhan izinkan kita ada sampai hari ini, mari pandanglah kepada Dia. Jangan biarkan hidup kita hanya untuk hidup yang sementara. Sebab kekekalan Allah bagian kita. Mari hiduplah dengan bijaksana, supaya setiap pekerjaan tangan kita berkenan dan diberkati oleh Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur dengan firman-Mu yang Tuhan sudah Engkau sampaikan bagi kami hari ini. Engkau mengingatkan bagi kami bahwa lengan-Mu begitu kekal, begitu kuat, selalu siap menopang kami, menggenggam kami, melindungi kami di setiap musim hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar untuk tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Sebab kami tahu di setiap langkah perjalanan Engkau menggandeng tangan kami. Di setiap badai yang ada Engkau tetap setia. Ketika hati kami gentar, Engkau yang akan menenangkan. Ketika kami merasa sendiri, Engkau yang hadir menghibur dan menyertai hidup kami. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami lebih banyak bersandar pada kekuatan diri kami sendiri. Jika selama ini kami lebih bersandar kepada dunia kami dan pada hal-hal yang fana. Hari ini kami datang dengan hati yang sederhana, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berjalan dengan iman, bukan dengan kekuatan kami. Dan biarlah mulai hari ini kami boleh berkata dengan iman, aku aman, sebab aku sandar pada lengan yang kekal. Dan kiranya firman-Mu itu terus hidup di dalam hati kami, menguatkan kami saat kami lemah, menuntun kami saat kami bingung, dan memberi damai sejahtera ketika kami sedang goyah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.